Yesus satu, Kau Tuhan dan Raja. Takkan ada yang menggantikanmu selamanya. Di setiap langkah di dalam hidupku, hanya Engkau yang selalu ku pegang teguh. Yeah, yeah. Selama minggu ini Tuhan pimpin kita sehingga kita kembali beribadah di tempat ini. Kita mau naikkan syukur kita, rindu kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji namanya. Haleluya. Mengenal hatiku,
kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Ini rindu kami Tuhan, ini hati kami Yesus. Kami mau persembahkan bagi-Mu Tuhan, bagai korban puji-pujian kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Yesus, untuk anugerah yang Kau berikan buat kami Tuhan pada siang hari ini Yesus. Sungguh Kau baik, rahmat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada habis-habisnya kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa Yesus. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini Tuhan kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Biarlah Yesus, Engkaulah Tuhan di atas segala nama ya Bapa, yang bertata untuk setiap pujian kami Yesus pada siang hari ini. Kami buka ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh kasih Tuhan itu lebih dalam, lebih lebar, bahkan lebih luas dari samudra. Haleluya. Kita mau datang, kita mau bawa syukur kita bagi Tuhan. Sebab besar kasih setianya tercurah bagi dunia, bahkan bagi setiap kita yang datang pada siang hari ini. Haleluya. Begitu besar kasih
bertata di tiap pujian kita. Haleluya. Kita mau terus menaikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hambanya sudah di tempat. Kita bersyukur memiliki Allah yang baik, sangat baik. Dia Allah yang sungguh mengasihi kita. Dia Allah yang tidak pernah memandang
baik rupa kita, Dia selalu memanah hati kita. Pada saat masalah kita, Dia Allah yang mengerti setiap tetesan, bahasa tetesan air mata. Haleluya. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali,
hidup kami Tuhan Yesus. Bahkan setiap tetes air mata kami Engkau tampung di dalam kirbat-Mu Tuhan. Kau yang tahu Tuhan setiap apa yang kami alami, apa yang menjadi masalah kami Tuhan. Tapi kami tidak mau berfokus pada masalah kami. Kami mau belajar untuk terus berfokus hanya kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Bapak, siang hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Biar Engkau yang pimpin lidah bibir hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan firman Tuhan. Firman yang daripada-Mu untuk setiap kami yang datang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pada hambanya Pak Pendeta PS Daniel, silakan. Ya. Shalom, selamat apa nih? Siang. Selamat siang. Wah, pemain musiknya hilang semua. Pokoknya saya kalau kesini nyarinya pemain musik. Pak, boleh bantuin dong Pak? Bapak, Mbak, cici-cici yang cantik boleh bantuin saya? Buat naikkan satu pujian. Luar biasa pemain musiknya ya. Saya sampai berinding-berinding saya. Sekali-sekali saya ngerjain player present worship ya. Boleh ya Pastor ini. Kemarin dulu saya datang waktu di depan saya ngerjain pemain musik ya kan. Pada bilang, "Ah, main nyanyi." Sekarang ngerjain lagi. Sudah lengkap Bapak, saya udah ngilang kalau sudah lengkap. Terima kasih Pak Ustaz di surga. Saya pengen naikin satu pujian ini. Pujian yang awal tadi kita naikkan. Kau mengenal hatiku, hamba hatiku, tanpa hadirmu, Bawa aku berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu.
rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan kami menyembah-Mu Yesus. Rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, Hanya pribadimu Bapa. biarkan aku menyembah, Hatiku milikmu seutuhnya. Oh, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya Pribadimu Bapa. biarkan aku menyembah, Hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah Menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih luar biasa. Beri tepuk tangan buat teman-teman Praise and Worship yang begitu luar biasa. Menarik ya pujiannya ya. Pujiannya sangat menarik. Tiada yang lebih berharga. Terus? Hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah. Terus? Kata-kata paling akhir apa? Hatiku milikmu tenan niku. Bener itu. Pujiannya bener itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika saya mendengarkan pujian itu di depan, ada satu yang mengingatkan saya terhadap kehidupan kita hari ini. Kita begitu mudah ketika menyampaikan sesuatu tentang Tuhan, ketika kita merasakan kasih-Nya Tuhan begitu luar biasa, kita merasakan kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Saya sekarang satu pujian itu judulnya Indahnya Kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena apa? Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Terus semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ketika saya dengarkan pujian itu, betapa indahnya kasih Tuhan buat kita, betapa luar biasanya kehendak Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Dan kemudian saya dengar pujian ini tadi, tidak ada yang lebih berharga, cuman pribadinya Bapa saja. Biarkanlah kita itu menyembah, dan hati kita itu miliknya Tuhan, sepenuhnya. Cuman prakteknya kan wangel itu ya. Wangel sekali, betul enggak? Wangel sekali. Sulit sekali.
mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau jemaat biasa, bahkan yang yang punya seakan-akan sudah mendekat pada Tuhan begitu luar biasa. Tapi ketika diminta, hatiku milikmu seutuhnya, itu pasti banyak yang tawar-menawar. Betul enggak? Kira-kira kita semua masih begitu? Oh enggak sih. Kalau saya percaya di sini semuanya seutuhnya hati Bapa itu milik hati kita itu milik Bapa. Amin. Di sana di tempat yang jauh sana ada itu. Tapi kalau di sini tidak ada, saya percaya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa saya sampaikan bahwa hatiku milikmu seutuhnya itu susah. Saya hari ini mau berbicara mengenai apa yang kita lihat dan apa yang Tuhan lihat. Saya pengen memulai dengan, saya boleh di bawah aja ya Pak ya. Saya pengen memulai dengan satu pertanyaan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oh, jangan Pak, nanti saya kualat. Sebelumnya saya terima kasih Pastor Ricky, saya sudah dikasih kesempatan untuk melayani di tempat ini. Terima kasih juga buat jemaat semuanya, saya bisa dikasih kesempatan lagi. Saya pengen memulai dengan satu pertanyaan begini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pertanyaan itu cukup menggelitik buat saya, dan semoga juga pertanyaan ini sesuai dengan apa yang pengen saya sampaikan. Apa yang Tuhan pengen sampaikan buat Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Saya pengen memulai dengan satu pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah hal yang baik itu selalu berasal dari Tuhan? Apakah hal yang baik menurut kita itu pasti berasal dari Tuhan? Jawabannya apa kira-kira Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Nah, menurut kita belum tentu. Apakah hal yang baik, apakah hal yang menurut kita baik? Menurut saya baik, menurut Bapak Ibu Saudara baik, menurutnya Pak Riki baik, menurutnya Pastor Roland baik, menurutnya kita semua di tempat ini baik, itu kemudian berasal dari Tuhan. Pasti baik menurut Tuhan. Kira-kira ada yang setuju belum tentu, pasti atau apa? Kira-kira. Apakah hal yang baik menurut kita itu selalu berasal dari Tuhan? Contoh gini, saya mau kasih analogi begini. Saya ketemu sama orang di depan pintu masuk satpam tadi, itu ada orang berdiri di pinggir jalan baru minta-minta, masih muda gitu kan. Saya kasih uang 100.000. Baik enggak saya? Baik kan? Niat saya baik enggak kasih dia? Baik. Saya kasih uang 100.000, orang di pinggir jalan. Set. Good kan? Good enggak? Memberi good dong? Setuju? Kemudian uang 100.000 itu tadi sama si orang ini tadi ternyata, harapan saya kasih uang 100.000 itu buat makan, buat apa. Tapi ternyata dibuat beli sesuatu yang tidak baik. Contoh misalkan dipakai, saya banyak bergerak jadi merepotkan, saya tak di sini aja kalau gitu. Misalkan dibelikan minuman beralkohol, minuman keras. Karena tadi dia nongkrong dan kemudian dikasih duit 100.000 dan duit 100.000 itu dibelikan satu minuman buat nongkrong di depan sana, ikan sama teman-temannya. Kan? Dan kemudian setelah mereka minum karena duitnya cuma 100.000 kurang dong, ya kan? Kurang dong. Harus beli ini, harus beli kacangnya, ya kan, beli rokoknya, gitu, harus beli minumannya lagi, itu pasti duitnya kurang dong, ya kan. Mereka cari tambahan tuh. Dan kemudian ternyata tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang lewat, dan kemudian ketika lewat di depannya itu tadi ternyata gelangnya banyak, gitu kan, kayak toko emas berjalan, dan kemudian diambil sama dia, dijambret, dibegal, ya kan, dibegal, ya kan. Ibu-ibu tadi dibegal sama dia yang saya kasih duit 100.000 tadi itu, dan kemudian sampai kemudian ibu-ibu tadi terluka, dan setelah saya pulang sampai ke rumah ternyata yang dibegal tadi istri saya. Endingnya adalah apa yang saya lakukan tadi, yang menurut saya baik, yang menurut saya pas sesuai dengan apa yang saya pikirkan, yang terlihat baik, ternyata punya satu akhir yang belum tentu baik. Ketika saya mendengar pujian tadi, saya pengen menyampaikan satu hal bahwa ketika kita berpikir tentang saya mau memberikan sesuatu yang terbaik dari hati saya buat Tuhan, seutuhnya buat Tuhan.
apakah yang kita berikan pada Tuhan itu kemudian yang kita pikirkan tadi, yang kita pikirkan yang baik, yang mau kita berikan pada Tuhan tadi itu sudah sesuai sama kehendaknya Tuhan. Kita kan mau ngasih nih, kita mau ngasih tadi, pujiannya tadi gimana? Saya lupa, saya nggak hafal kan. Pujian yang baris kedua, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa, biarkanlah ku menyembah hatiku milikmu seutuhnya. Nah, hatiku milikmu seutuhnya ini tadi itu paparannya kan luas, betul enggak? Orang memberi tadi itu waktu saya memberi orang tadi 100.000 tadi itu baik menurutnya kita, betul enggak? Good thing. Tapi belum tentu God thing. Belum tentu apa yang kita lihat baik itu selalu sesuai sama kehendaknya Tuhan. Hal-hal yang dari Tuhan. Dan siang hari ini saya pengen menyampaikan itu Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang terlihat baik menurut kita? Tapi belum tentu terlihat baik menurut Tuhan. Apa sih yang terlihat baik menurut pandangan saya, pandangan Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan begini, not every good thing is a God thing. Enggak semua yang terlihat baik itu, tidak semua yang terlihat baik di mata manusia itu berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 14 ayat 12 berkata begini, orang menganggap jalan itu lurus, ya, Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang itu lurus-lurus aja, tapi ternyata ujungnya menuju apa? Menuju maut, menuju kematian, menuju sesuatu yang tidak baik. Di situ ada kata-kata apa? Ada jalan yang disangka orang, bukan Tuhan. Orang kata-katanya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya ternyata menuju satu yang namanya maut. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin selama sepanjang hidup ini pasti juga pernah mengalami hal itu. Di dalam dunia realitanya kita tuh pasti sering alami. Wah, orang berpikir kan begini. Orang berpikir itu ketika kita dapat pekerjaan, dipikirnya cuan, dihitung cuannya gede, dihitung untungnya banyak, tapi tanpa kita berpikirnya kepada Tuhan, tanpa kita tanya sama Tuhan, tiba-tiba ternyata pekerjaan itu membawa kita kepada maut. Bisa jadi. Seringkali kita ketika di dalam kehidupan nyata pasti juga mengalami begitu, betul enggak? Seakan-akan apa yang kita lihat tadi itu begitu luar biasa, apa yang kita lihat itu begitu, wah, seakan-akan menjanjikan. Tapi ternyata endingnya membuat kita malah jatuh, membuat kita seringkali malah jauh dari Tuhan. Membuat kita seringkali kemudian stuck hubungan kita sama Tuhan. Koneksinya kita sama Tuhan semakin jauh, koneksinya sama Tuhan semakin tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan. Bagaimana pujian tadi bisa terjadi? Hatiku milikmu seutuhnya. Kalau ketika kita mengatakan hatiku milikmu seutuhnya, hidup kita masih 90% dipengaruhi sama namanya good thing, apa yang kita lihat baik tanpa kita mau bertanya sama Tuhan. Nah, dalam kata-kata baik itu, kalau di dalam Roma 12 ayat 2, saya menemukan 3 level kebaikan. 3 level hal yang dikatakan baik, good tadi. Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ada 3 level kebaikan. Apa yang baik, good, sesuatu yang terlihat bagus, dilihat mata bagus, logis, realistis, pokoknya yang dilihat itu sesuai deh. Good, baik. Apa yang baik. Yang kedua apa? Apa yang berkenan, acceptable. Apa yang berkenan itu sesuatu yang sejalan dengan standar moralnya manusia. Sudah dilihat baik dan sesuai dengan standar moral. Yang ketiga apa levelnya? Sempurna. Orang berkata baik, apa yang saya lakukan dikatakan baik, itu belum tentu loh berkenan. Tapi kalau sudah berkenan, pasti baik. Dan ketika sudah dikatakan sempurna, pasti berkenan dan baik. Ketika kita berbicara mengenai level kebaikan tadi itu bukan masalah gini, bukan masalah apa yang kita lakukan ya baik, yang saya ceritakan tadi itu ngasih orang, bukan. Orang nggak kenal Tuhan itu lebih baik dari kita loh mungkin. Contoh, waktu gempa di Jogja itu, beberapa tahun yang lalu saya masih sekolah, saya masih kuliah, tapi saya masih lupa. Ketika Jogja gempa itu, rumah-rumahnya pada roboh, siapa yang pertama kali
bikin tenda di Jogja di dekat rumah saya sana, bikin tenda, bikin ini orang pada apa itu namanya, bikin rencana evakuasi dan sebagainya. Orang yang nggak percaya sama Tuhan, kalau cuman berbuat baik yang seperti itu lebih hebat dari kita malah. Kita sebagai orang percaya, jadi orang Kristen, ada gempa belum tentu kita mau turun ke jalan langsung, belum tentu. Tapi di sini kebaikan yang saya sampaikan itu bukan masalah tindakan saja. Tapi sesuatu yang selalu sinkron sama apa yang jadi kehendak Tuhan. Maka tadi baik, kalau baik yang level pertama tadi itu tadi ya yang kayak membantuin orang, saya kasih uang ke orang, Bapak Ibu Saudara bantu saudara seimannya dan sebagainya. Perbuatan baik yang bisa dilihat mata. Kalau berkenan itu levelnya sedikit di atasnya. Belum tentu dilihat sama orang, tapi berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau yang level ketiga sempurna ini tadi, sudah pasti berkenan di hadapan Tuhan, dan pasti dilihat orang juga baik. Nah, mari kita belajar seperti apa yang namanya kehendaknya Tuhan, yang sempurna tadi itu. God things tadi itu, hal-hal yang sesuai dengan rencananya Tuhan. Seringkali yang namanya God thing yang sempurna tadi itu malah bertolak belakang sama logikanya manusia. Seringkali kalau baik, Bapak Ibu Saudara saya tadi cerita toh, saya ngasih uang 100.000 ke orang di pinggir jalan. Good kan? Good tak? Logis toh kalau saya dibilang baik. Saya ngasih uang ke orang, saya bantu orang lain, saya bantu orang jatuh, saya ajak berdiri, saya angkat berdiri. Saya membantu orang yang lagi sakit, saya doain. Kelihatan toh? Baik enggak? Enggak mungkin saya dibilang jahat. Masa iya ada jemaat sakit di rumah sakit, saya tengok, saya kunjungi, kemudian saya doakan dan kemudian dia sembuh, saya dibilang jahat kan enggak mungkin. Pasti apa yang dibilang saya baik. Betul? Atau kemudian ketika saya ada jemaat yang kurang, kemudian kita bantu, pasti dibilang baik. Apa yang dilihat mata itu sesuai, logis. Logis, bermanfaat, realistis. Tapi kalau berkenan belum tentu. Saya sering doakan orang, saya sampai dipanggil yang namanya jadi pendeta pencabut nyawa gitu kan sama teman-teman saya itu. Ketika saya dan tim pendoa saya itu datang ke rumah sakit itu kan ada orang. Orangnya enggak apa-apa sebetulnya, pada hari itu tuh enggak apa-apa gitu. Siang itu enggak apa-apa, pagi juga enggak apa-apa, dia masih ada jemaat yang, ada dulu jemaat kemudian sakit-sakitan dan dia pagi itu lompat ke kali. Lompat ke kali, di belakang rumahnya ada kali. Kebetulan di kali itu ada yang lihat. Mbah-mbah gitu, sudah umur ya 60-an lebih. Sehat dia, kecemplung kali, dia lompat di kali enggak mati loh Bu. Enggak mati, ditolong sama tetangganya, diangkat ke atas, enggak mati. Sebelumnya itu sudah minum Baygon ya. Sudah minum Baygon 1 hari sebelumnya, sebelum nyemplung kali ini tadi. Enggak mati juga. Enggak mati. Saya datang sama tim doa, saya doakan di rumahnya. Doakan kan. Malah mati. Malah mati Bu. Langsung mati itu orangnya, langsung mati. Susuknya keluar semua soalnya, jadi langsung mati. Padahal nyemplung kali enggak mati, luka aja enggak. Terus kemudian minum Baygon enggak mati. Didoakan sama Mbak Tuhan malah mati kok piye. Baik enggak kira-kira kalau dipandang orang? Wah, pendeta ini teko kok mah mateni wong wae kan gitu kan. Saya sampai disebut, hati-hati loro, kalau orang sakit itu jangan panggil Pak Daniel itu sama teman-teman pendoanya, kenapa nanti mati. Tapi memang di situ tuh ternyata jalannya berkenan. Ketika saya doakan pada malam itu didoakan teman-teman banyak gitu kan sama ibu gembala saya gitu kita doakan. Keluar Bu, susuknya 1. Dia bisa nunjukin, saya dulu pasang susuk di sini dicabut, 1 lagi muncul. Kayak kawat kuning-kuning gitu. Terus saya dulu pernah pasang di sini, dicabut lagi, 1 lagi. Ada 4, sampai 4 biji. Artinya kemudian dia diterima pertobatannya sama Tuhan, apa yang dia pasang hilang. Dia bertobat, dia mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian meninggal. Itu berkenan buat Tuhan malah. Kalau dia tidak diselamatkan, mau malah tersiksa hidupnya panjang hidupnya. Ada lagi, begitu juga. Begitu kebetulan juga sama beliau, sama Bu Ino itu, pendoa juga. Datang ke rumahnya tuh enggak apa-apa, masih biasa gitu, duduk di depan rumah biasa. Saya nyusul belakangan gitu sama Bu Gembala sudah di situ.
Orangnya sehat. Ibu mbahnya Sari itu ya. Orangnya sehat, sehat-sehat aja. Enggak di rumah sakit, enggak sakit ini. Begitu datengin, wah ternyata suaminya itu, nama suaminya saja luar biasa. Namanya Mas Handrit, wes, umurnya 100 tahun berarti kan Mas Handrit namanya gitu. Dan meninggalnya dulunya tuh ceritanya gini, dia tuh tahu kapan mau meninggal gitu. Besok pagi dia mau meninggal, malam ini dia naik ke Gunung Lawu sana. Dan meninggal di atas sana. Terus kemudian dibawa tim SAR turun. Dan ibu ini tadi, simbah ini tadi itu beberapa hari itu, apa itu namanya, ngerasa enggak damai sejahtera. Pokoknya ngerasanya tuh enggak enak tok gitu. Katanya badannya panas atau apa, saya kurang tahu. Nah kebetulan habis itu, datangilah sama orang gereja kan, teman-teman gereja itu. Saya tuh paling seneng tuh nyusul gitu kan, saya bercandain gitu. Karena ya pendeta paling selebor mungkin saya itu kan. Saya bercandain, setelah doain. Yang terjadi adalah malah masuk rumah sakit Bu. Piye coba? Yang sebelumnya sehat, kita datang buat doain, malah masuk rumah sakit. Di rumah sakit didoain, perutnya melembung besar banget itu. Dan terus kemudian meninggal. Kalau dilihat orang, saya baik apa jahat? Kita ini yang berdoa baik apa jahat? Jahat Pak, orang baik-baik kok jadi masuk rumah sakit terus kemudian meninggal, ya enggak? Sampai jadi kemudian ketika ada orang sakit, ojo nyeluk kae, nek pengen urip ojo nyeluk kae. Tapi kalau teman saya satunya ini, dia malah promosi. Siapa yang mau segera dapat terima warisan, boleh undang Pak Daniel, biar warisannya segera cair gitu malah. Bercandanya gitu. Tapi hal itu ternyata berkenan nih sebuah Tuhan. Berkenannya apa? Dia kembali pulang kepada Tuhan, karena Rasul Paulus pun ngomong bahwa apa? Mati adalah sebuah keuntungan kalau benar. Kalau enggak benar, kerugian. Betul enggak? Hidup jangan panjang-panjang Bu. Susah hidup panjang-panjang itu, mau hidup sampai panjang berapa? 100, susah. Kita jadi orang yang paling bodoh. Betul enggak? Yang di bawah kita, mainannya sudah gadget. Saya itu punya eyang, umurnya 102 tahun. Cucu-cucunya, cicitnya itu ngomong, dulu meninggalnya 102 atau 103 saya lupa. Cucunya sama cicitnya itu ngobrol apa dia enggak tahu. Dia merasa terasingkan, merasa kesepian, enggak ada yang ngajakin ngomong, karena enggak nyambung. Sudah enggak nyambung, budek. Susah kan? Sampai dia mau, aku pengen mati aja nih. Lah apa? Kok pengen mati? Lah diajak ngobrol siapa-siapa, enggak ada yang mau ngajak ngobrol saya jadi kesepian katanya. Karena enggak nyambung ngobrolannya. Nah, berkenan. Orang ketika berkenan, maka belum tentu terlihat baik. Dan biasanya hanya sejalan sama standar moralnya manusia, bisa diterima, tapi enggak terlalu terlihat baik. Tapi kalau yang sempurna, seringkali yang sempurna itu malah jauh dari logikanya manusia. Contohnya, mari kita lihat. Mari kita belajar dari yang namanya, boleh puterin filmnya Mas. Dari kisah Kejadian 13. Kita enggak usah baca ayatnya, saya putar film aja. Bapak Ibu Saudara pasti langsung nangkep. Kita belajar dari teman-teman sekolah minggu. Sekolah minggu itu kan kalau belajar ayat kan langsung diputar. Nah, ada suaranya. Ya, Abraham hidup di Haran. Suatu ketika Tuhan ngomong sama Abraham, pergi dari rumah sama keluargamu. Dia pergi sama Sarah, sama Lot, sama keluarganya. Nah, kredit nih situasinya nih. Abraham sama Lot rebutan tempat. Abraham ngomong, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kamu ke depan, saya ke belakang. Dan apa yang dilakukan Lot? Dia melihat sekelilingnya tempat. Wes, ada tempat party nih gitu kan katanya Lot. Ada tempat yang bikin happy nih. Wes, Lot memilih lembah sungai Yordan. Kan? Lot kan yang dilihat kan, wah enek lampunya kecelap-kecelap. Wah kayak ada di Noya tadi Pak ya kita lewat ya. Kalau malamnya lampunya gitu kan. Yang dilihat Lot itu. Abraham nggak ngelihat yang kayak gitu. Abraham ngelihat yang gersang, nggak ada apa-apanya, tapi dia percaya sama janjinya Tuhan. Dia nggak mau ke Noya dia. Nggak mau ke Noya dia maunya ke Muara Karang. Cukup. Cerita tadi itu menceritakan Abraham sama Lot. Abraham disuruh pergi sama Tuhan,
satu tempat sama Lot, jalan mereka. Poin yang saya pengen ceritakan begini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketika Lot diminta sama Abraham, Abraham ngomong gini kan, Lot kamu milih dulu deh, kamu mau di pick 2, ya kan? Atau mau di mana sini sih? Yang masih gersang tuh daerah mana sini Pak? Yang masih sepi gitu, nggak kelihatannya nggak ada harganya gitu mana sini Pak? Umur baru. Nah, Abraham ngomong sama saya Abraham, ya kan Pak Roland itu Lot gitu kan. Saya ngomong sama Pak Roland. Ya udah kalau gitu dibalik gitu aja enggak terima. Saya Lotnya kamu Abraham. Saya Abraham dia Lot. Terus saya ngomong sama Roland, "Lan, kamu pilih gereja di Pick 2, bikin gereja di Pick 2 apa di Muara Baru?" Buas. Dia begini ngelihatnya. Oh, ada Noya itu di Pick 2. Oke, pulang gereja bisa ke Noya, bisa ke Tiger, oke. Menjanjikan ini PK-nya gitu kan. Yaudah, Pak Daniel, saya yang buka di Pick 2. Pak Daniel di Muara Baru sana. Saya, ya wes manut. Ya. Orang Solo kan begitu kan. Orang Solo sama orang Timur bedanya begitu. Orang Timur ambisi lihatnya. Gitu kan. Orang Solo oke gitu. Terus saya pergi ke Muara Baru. Apa yang terjadi kemudian? Lot ternyata melihat, Lot pada saat itu mengandalkan mata dagingnya. Good things-nya dilihat. Oh, semua orang pasti akan berpikir gitu dong. Betul enggak? Ketika kita dikasih tanah, saya dikasih tempat di Pick 2 sama di Muara Baru, itu orang bodoh sekalipun ya kan, itu pasti bisa ngelihat Pak Bu, betul gak? Cuan mana kira-kira kalau dijual? Dikasih loh ini, nggak beli loh, dikasih. Cuan mana? Cuan Pick 2 lah. Dan Lot bener enggak? Good enggak Lot pilihannya? Good kan? Tapi apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Oh enggak, ternyata di Pick 2 itu ada Noya. Ada Tiger, ada apa lagi Pak tadi Pak? Ada Skyden yang membuat moralnya merosot. Sama, Lot tadi itu juga milih lembah sungai Yordan yang apa? Ijo, royo-royo ya kan? Buahnya airnya, melimpah ruah airnya, subur, makmur, sejahtera. Tapi di dalam ada apa? Ada Sodom. Yang membuat akhirnya mereka rusak mentalnya, rusak imannya, dan kemudian hancur. Tapi Abraham, saya, Daniel, milih di Muara Baru. Muara Baru itu ada lautnya Pak ya. Datang ke sana, banjir, betul Pak? Banjir, enggak ada apa-apanya ya kan. Enggak menjanjikan apapun. Secara logika dihitung sama manusia, cucuk enggak? Apa namanya? Ada keuntungan enggak? Nah, cucuknya apa? Ada keuntungan. Profitable enggak? Enggak, sama Pick 2 jauh, betul enggak? Saya diriin gereja di Muara Baru sana, kira-kira kalau setiap ibadah yang datang paling 5, itu aja nelayan semua gitu ya Pak ya. Sama kalau di tempatnya Lot tadi itu, yang datang siapa? Pasti luar biasa, betul? Richard Lee yang datang ya kan, siapa lagi? Hotman Paris misalnya yang datang tuh, betul gak? Saya yang datang, Paino, Surono, saya enggak ada Hotman Paris, cerita enggak ada. Tapi kenapa saya tadi mau ke Muara Baru? Nah itu yang dilakukan Abraham yang luar biasa. Kalau Lot mengandalkan mata daging bukan suara Tuhan. Kalau Abraham janji Tuhan itu lebih kuat daripada kondisi tanah yang ada. Abraham pegang janjinya Tuhan. Abraham itu kalau di gereja sukanya nyanyi pujian ini. Apa itu namanya? Pujian yang sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu loh Bu. Selalu di hidupku ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tidak pernah berubah. Abraham pegang itu. Abraham pegang itu. Abraham betul-betul pegang yang namanya janjinya Tuhan. Lot hidup dengan prinsip lihat dulu baru percaya. Abraham hidup dengan prinsip percaya dulu meskipun belum melihat. Yang terjadi endingnya yang terjadi adalah Lot pada saat itu ketika dia ngelihat, Lot tadi ngelihat Pick 2 yang baik tadi itu, yang begitu ijo royo-royonya, yang begitu bangunannya gede-gede seperti ini. Wais, mantap ini. Tapi ternyata di dalamnya ada Noya, ada Skyden, ada ini tadi yang membuat akhirnya merosot moralnya. Dan menemui yang namanya satu kehancuran. Sama,
Di lembah sungai Yordan yang begitu luar biasa tadi itu, menurut Lot dipandang, dihitung, dikalkulasi itu pasti untung. Ternyata dia hancur karena ada Sodom di dalamnya. Dan Abraham, kalau yang tadi di video tadi itu cuma ada kaktusnya kecil-kecil, tidak ada tempat dugemnya, kecelap-kecelap, ada lampunya tadi itu. Tapi dia tetap pegang janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan itu lebih kuat daripada kondisi tanahnya. Dan orang Kristen hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika berbicara mengenai guting sama gatings, banyak orang Kristen hari ini tuh mudah silau ketika melihat pintu terbuka. Betul enggak? Begitu kelihatan. Big 2. Oh, dari Tuhan ini, jawaban dari Tuhan. Oh, gara-gara doa puasa saya ini, puji Tuhan, haleluya. Padahal pertanyaannya, apakah itu panggilan Tuhan atau hanya sekedar jebakan lembah Yordan? Pertanyaannya kan itu. Iblis bisa menyamarkan jebakan itu sebagai berkat. Ketika kita dapat pekerjaan yang kemudian membuat kita waktu kita habis, kita tidak bisa nyanyi kayak tadi. Hatiku milikmu seutuhnya. Bisa ngomong gitu? Tidak bisa, Bu. Ada cerita begini. Apa yang baik belum tentu berasal, apa yang baik belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada cerita begini. Ada seseorang yang berdoa siang malam, pagi, siang malam, pagi, siang malam. Dia doa puasa terus menerus, dia cuma berdoa minta satu hal. Tuhan berkati saya biar saya bisa memberkati orang lain. Itu panggilan saya. Dari mulai dia belum kaya, dia berdoa seperti itu. Dan kemudian sesuatu terjadi, apa yang dia minta Tuhan berikan. Dan kemudian dia bisa memberkati banyak orang, dia bisa kesana kesini memberkati banyak orang. Dan sampai di satu titik, kemudian Tuhan mengingatkan sesuatu. Apa yang diingatkan? Ketika dia sudah bisa memberkati, ketika dia bisa kesana kesini, terbang kesana kesini, memberikan berkat, bagi berkat dan sebagainya, waktunya habis di situ. Yang kemarin dia tidak punya apa-apa, setiap hari berdoa, lututnya ada di tanah, kepalanya ada di tanah, dadanya ada di tanah. Begitu dia sudah diberkati, dia kemudian memberkati orang lain, lututnya lupa buat ditekuk ke tanah. Dia tidak pernah lagi berdoa. Yang dia katakan selalu, saya udah sampai sana. Saya bawa orang sampai sana. Saya datengin orang berapa ribu orang. Saya, Tuhannya hilang. Dan kemudian ketika ada satu peringatan bahwasanya, kamu udah terlalu melenceng jauh ini dari motivasimu. Dan mengingatkan satu hal, bukan apa yang kita kerjakan, tapi bagaimana hati kita pada Tuhan. Nah, apa yang baik toh, kita diberkati untuk memberikan berkat ke orang lain, baik enggak? Baik. Kita diberkati, Bapak Ibu Saudara diberkati, dan kemudian membagikan berkat itu ke orang lain, baik enggak? Pasti baik, orang pasti akan melihat baik. Tapi bukan membagi berkat dan diberkatinya, prinsipnya bukan di situ. Tapi bagaimana hati kita itu tetap lurus ada di hadapan Tuhan. Hati kita tetap melekat pada Tuhan. Poin yang kedua, Abraham dan Lot tadi itu. Pilihan rohani itu, pilihannya Abraham, pilihan yang seakan-akan rohani itu tadi, yang rohani yang dari Tuhan tadi itu tampak tidak menguntungkan. Abraham kan kayak orang kehilangan peluang emas. Masa disuruh milih pik sama muara baru, dia pilih muara baru. Dilepas begitu saja piknya ke Lot. Dan dia tidak mau milih duluan, kemudian Lot yang disuruh milih dulu. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri, kalau kamu ke depan, saya ke belakang. Dan Lot milih yang namanya lembah sungai Yordan. Abraham milih muara baru yang tidak ada apa-apanya. Seakan-akan Abraham itu tampak seperti orang yang kehilangan peluang emas. Tapi di balik itu semua ada hal yang lebih besar. Apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Abraham tahu bahwa janji Tuhan itu lebih penting dari sekedar padang rumput hijau. Abraham lebih takut kehilangan penyertaan Tuhan daripada kehilangan kesempatan. Poin Abraham yang begitu luar biasa adalah dimanapun dia berada, di situasi apapun, di dalam keadaan apapun, ada selalu di cerita Abraham selalu ada kata-kata apa? Dia mendirikan mezbah. Bapak Ibu cek di dalam Alkitab. Abraham menghadapi apapun, keadaan baik, keadaan buruk, keadaan diberkati, tidak diberkati. Selalu ada di dalam Alkitab itu kata-kata Abraham mendirikan mezbah. Artinya apa? Abraham berusaha untuk selalu mendekat sama Tuhan di dalam setiap keadaannya. Karena Abraham tahu bahwasanya Tuhan itu lebih penting, janjinya Tuhan itu lebih penting daripada sekedar apa yang dia lihat. Dia lebih takut kehilangan Immanuel tadi, Tuhan beserta kita,
daripada kehilangan satu kesempatan. Dan berani kehilangan sesuatu yang kelihatan berharga tadi itu, Abraham berani kehilangan sesuatu yang terlihat berharga itu supaya dia tidak kehilangan kehendak Tuhan. Dan seringkali ketika kita sudah ada di zona nyaman, orang Kristen itu ketika ada di zona nyaman rohaninya. Zona nyaman rohaninya itu gini. Contohnya, ke gereja sudah, hari Minggu, pelayanan iya. Kemudian berdoa iya. Doa puasa iya. Tapi kemudian ketika seperti Abraham yang sudah menerima janjinya Tuhan tuh, dikasih siapa anak? Ishak. Dan kemudian Ishaknya diminta sama Tuhan. Bisa enggak kita sama seperti Abraham yang naik ke Gunung Moria? Enggak ada komplain, tetap taat. Apa yang diminta sama Tuhan diberikan. Dan sesuatu yang lebih besar terjadi dalam hidupnya. Seringkali ketika ada di zona nyaman, ke gereja sudah, baca firman sudah, berdoa sudah, doa puasa sudah. Ya, standarnya kita orang Kristen. Tapi kemudian ada sesuatu yang seperti saya sampaikan tadi itu, Abraham diminta Ishaknya. Hal yang paling berharga itu diminta sama Tuhan. Disuruh berikan sama Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan tetap seperti Abraham? Yang di dalam firman Tuhan mengatakan begini, Abraham pagi-pagi berangkat. Membawa Ishak berjalan ke Gunung Moria 3 hari lamanya, dia jalan. Sama bujangnya, bawa kayu, bawa api, bawa perapian. Dan sampai di bawah bukit, dia suruh bujangnya nunggu, dia jalan ke atas sama Ishak. Dia tetap taat sampai di akhir. Dan kemudian di puncak ketaatan Gunung Moria tadi itu, kemudian Abraham jadi mendapatkan dan menerima sesuatu yang lebih besar. Ishaknya diganti sama domba. Ceritanya seperti itu. Seringkali pilihan rohani itu kelihatan gak menguntungkan. Masa iya sih milih Tuhan kok malah kehilangan anak? Abraham kan begitu. Masa iya sih hati kita berat pada Tuhan, tapi kita diminta kehilangan anak? Masuk akal enggak yang sempurna itu? Enggak masuk akal, Bu. Buat manusia enggak masuk akal. Masa iya Tuhan berkati, Tuhan sudah kasih, mau diminta lagi? Apa yang Abraham lakukan? Dia tetap taat tuh. Kalau taat itu apa? Kemarin saya pernah nyampain di sini. Taat itu 3S kan. Segera, sesuai, sama sukacita. Yang paling sulit ketika taat itu adalah sukacita. Tapi Abraham, ketika dia ada di atas, ketika dia ada di lembah Gunung Moria, apa yang Abraham katakan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Ketika Abraham sampai di kaki Gunung Moria, dia ngomong sama bujangnya begini, kamu tunggu di sini ya, nanti kami akan kembali. Dia punya iman yang besar bahwa dia bisa kembali sama anaknya di bawah. Yang paling sulit dari kita ketika kita taat adalah kita melakukan sesuatu dengan sukacita. Kalau taat di hal yang baik, taat di hal yang menguntungkan, pasti sukacita. Tuhan nyuruh, Tuhan kasih janji, janji itu digenapi, dan kita ada di dalamnya, sukacita enggak? Sukacita pasti, damai sejahtera pasti. Tapi ketika Tuhan janji, Tuhan genapi, dan kemudian Tuhan uji, sukacita enggak? Hilang biasanya. Dan itu Abraham loh terjadi. Tuhan janji kan, suruh pergi sama Lot, gini, kamu akan jadi bapak segala bangsa, keturunan akan sebanyak, pasir di lautan, seperti bintang di langit, dan sebagainya. Baru dapat satu, kemudian apa? Diminta. Masuk akal enggak? Logis enggak? Katanya mau sebanyak pasir di lautan, seperti bintang di langit. Baru dapat satu, sudah disuruh persembahkan. Kalau kita jadi Abraham, kalau saya ngobrol sama teman-teman, nek kira-kira aku jadi Abraham piye? Wah, pamit aku. Belirit aku wis. Saya juga begitu kayaknya. Apakah hari ini kita bisa kayak Abraham? Yang tetap taat, tetap bersuka cita, dia tetap jalan. Meskipun bersuka cita itu bukan kok gandeng Ishak sambil nyanyi, ya kan? Sambil berlenggang kangkung, enggak. Bersuka cita itu bukan happy, tapi joy. Ada sukacita, ada joy, ada satu ketenangan, sedih. Abraham jalan 3 hari, jalan ke Gunung Moria itu sedih enggak? Sedih. Tapi dia tetap taat. Dan di situ ada joy, ada sukacita, bukan happy. Happy itu sambil nyanyi-nyanyi, anakku mau mati, enggak mungkin. Enggak mungkin itu terjadi. Masa ya anaknya mau mati dia nyanyi ya kan? Dia sedih, jalan sedih,
tapi di dalam langkahnya dia tetap taat. Karena apa? Ada joy, ada sukacita. Yang tidak terpengaruh sama situasi apapun. Mau kehilangan anak saja tidak terpengaruh. Dan yang namanya, apa itu? Pilihan rohani seringkali tidak masuk akal dan tidak menguntungkan. Yang ketiga, janjinya Tuhan itu ngikut orangnya, bukan ngikut tempatnya. Ketika Abraham ngomong ini, melihat tanah Kanaan di awal, yang gersang, tidak ada apa-apanya dan sebagainya, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan seperti di Muara Baru tadi dibanding di Pik 2 tadi itu. Bukan pemandangan yang menjanjikan buat masa depan. Tapi justru di situ Tuhan itu malah ngomong loh. Lihatlah ke segala arah, utara, selatan, timur, barat, semuanya akan kuberikan padamu. Kalau tidak punya iman, saya dikasih lapangan yang gersang gitu kan, dibandingkan sama Pik 2 tadi itu, terus kemudian Tuhan ngomong sama saya, Daniel, dari barat, timur, utara, selatan, saya kasih kamu. Saya jawab apa Tuhan? Bilang gue apa Tuhan, Tuhan. Enggak ada apa-apa, kok dikekno aku gitu kan. Kalau saya jawab gitu, kalau saya. Tapi Abraham menjawab dengan imannya. Karena dia tahu janjinya Tuhan itu enggak ngikutin tempatnya, mau tempatnya dimanapun, mau kondisinya seperti apapun. Dia percaya bahwa janjinya Tuhan itu pasti akan digenapi. Tapi kalau saya yang dikasih tahu sama Tuhan, Daniel, itu ada lapangan bola. Gedenya 100 hektar, air susah, batunya gede-gede. Tidak ada apa-apanya Daniel, ditanami tidak bisa tumbuh. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Saya yang jawab apa? Tuhan, kalau orang Solo bilang, wong legan golek momongan itu kan. Orang nganggur nyari kerjaan itu. Lah ngapain? Tanah gersang, tidak ada apa-apanya, ditanami tidak bisa, dikasihin saya. Buangan itu Tuhan, aku gak usah, gak apa-apa wis. Mendingan aku dikasih Pik 2 tuh ya. Ya kan? Pulang gereja bisa ke Noya, ya kan? Pulang gereja bisa ke Tiger. Siang kudus, malamnya enggak kudus. Imbang neraka sama surga saya rasakan semua, betul enggak? Ngapain saya harus dikasih lapangan bola yang enggak ada apa-apanya, enggak bisa tumbuh? Tapi Abraham percaya bahwa janji Tuhan itu mengikuti imannya, bukan mengikuti tempat yang Tuhan kasih. Dan banyak orang Kristen tersandung di hal ini. Memilih selalu berdasarkan kelihatan hijau, padahal akhirnya cuman kering karena tidak ada Tuhan di dalamnya. Memilih yang seakan-akan begitu luar biasa, memilih yang seakan-akan begitu menarik. Tapi kemudian akhirnya sia-sia karena tidak ada Tuhan di dalamnya. Dan Abraham percaya satu hal, kalau kita menempel pada Tuhan, tanah kering pun bisa mekar. Tuhan kan yang punya dunia toh, mau batu kan, mau apapun. Ketika ada Tuhan di dalamnya, pasti menjadi sesuatu yang bertumbuh. Setuju enggak? Dan sebaliknya ketika kita hanya menempel pada gudil, ada sesuatu yang kita lihat baik, yang guting, kita bisa hidup gersang meskipun ada di tanah yang tampak hijau. Pertanyaannya hari ini adalah ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, mau memberikan sesuatu yang utuh kepada Tuhan sepenuhnya tadi itu. Kita sedang ngejar siapa sih? Ngejar sesuatu yang terlihat baik menurut kita atau mengejar sesuatu yang jadi kehendaknya Tuhan? Dan yang terakhir, ayat mujizat. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, bangun semua maksudnya. Kan kalau saya teriak, kalau pendeta itu teriak kan Pak. Ayat terakhir. Wes langsung, yang buta melihat, yang paling belakang sana langsung melek gitu kan. Haleluya, meh bubar. Sampai yang tuli mendengar, langsung, amin. Padahal tadi tidur maksudnya gitu loh. Ayat terakhir itu ayat mujizat. Yang buta, yang tidur, bangun, melihat. Yang tuli, yang tidur, mendengar. Kemudian terus bilang, haleluya, mau bubar gitu maksudnya. Tempatkan Tuhan di setiap keputusan seperti Abraham. Bayangin gini, Lot tadi baru aja memilih sesuatu tanah bagian tuh. Lot itu yang duduk di depan ini tadi milih satu tanah yang kelihatannya wah subur sekali ya kan. Tolnya mau nempel gitu kan, tolnya dari luar ini mau nyambung itu tolnya.
Pik 2 kan begitu luar biasa, penuh air, kan menjanjikan masa depannya makmur dan sebagainya. Dan Abraham pada saat dikasih muara baru tadi itu bisa gelisah loh. Ya kan? Waduh, kok ternyata salah milih saya kan? Wis, ngerti ngono tak pilih dhisik, gak tak kekno lot ya, ngetau begitu ya. Bahasa enggak roaming kok, tenang, ini orang Jawa semua ini. Ngerti begitu, tahu begitu ya kan, saya enggak kasih ke lot kok, saya pilih sendiri sebetulnya. Kok ternyata jadi begitu luar biasa ya tempatnya ya. Jadi begitu hebat gitu tempatnya. Muara baru begitu-begitu aja, enggak ada apa-apanya itu. Gelisah enggak kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau salah milih? Tapi apa yang Abraham lakukan? Bukan sibuk kayak manusia, sibuk ngitung kerugian. Waduh mati rugi, aduh ini rugi, aduh ini rugi, aduh ini rugi. Loh, kita itu seringkali parah loh. Begitu kita jalan, habis ambil ATM bu, ya kan, duitnya dimasukin dompet, dompetnya kita taruh belakang. Jalan pulang sampai rumah, ambil dompet, dompetnya ternyata nggak ada. Apa reaksinya kita? Aduh mati rek, dicopet. Duit hilang bisa mati kok jenengan kan. Tapi kehilangan Tuhan berbulan-bulan jenengan nggak mati loh. Anda tidak ketemu sama Tuhan berbulan-bulan, Anda tidak berdoa sama Tuhan berbulan-bulan, berminggu-minggu Anda kehilangan Tuhan, Anda tidak punya reaksi, aduh mati rek gitu. Tapi ambil duit 1 juta, baru setengah jam yang lalu, sampai rumah, duitnya jatuh, dompetnya hilang, dicopet orang, begitu ngambil, dompetnya tidak, aduh rek mati rek. Duit 1 juta bikin mati yuk, tapi Tuhan tidak. Nangkep maksud saya? Seringkali orang akan sibuk menghitung kerugiannya. Bahkan mengatur strategi bagaimana untuk membalasnya. Tapi Abraham justru apa yang dia lakukan? Abraham justru mendirikan mezbah. Di ayat terakhir Kejadian 13, ada kata begini. Abraham menggulung kemahnya. Kemah itu berbicara tentang sesuatu yang nyaman buat daging kita. Kemah itu berbicara sesuatu yang membuat kita seringkali lemah sama daging kita. Kemah itu berbicara sesuatu hal yang melindungi kita. Zona nyamannya kita. Dan kemudian setelah kemahnya digulung, Abraham milih apa di ayat terakhir? Di ayat Kejadian 13 ayat terakhir, dia pindah ke pohon terbantin. Dan kemudian dia mendirikan apa? Mezbahnya. Pohon terbantin memberikan satu simbol bahwa dia pilih susah. Dia pilih mengorbankan dagingnya untuk mendekat pada Tuhan, bukan sibuk menghitung ruginya tadi itu. Tapi seringkali kita tuh ditegur sama kisah Abraham ini, ambil duit 1 juta, 30 menit yang lalu, baru sampai rumah, duitnya 1 juta hilang, kita bisa tepuk jidat sambil apa? Mati aku duitnya hilang. Mau buat bayar BRI hilang, wis duitnya garek kuwi tok. 1 juta kita tepuk jidat sambil kita mengatakan kita mati. Tapi seringkali kita kehilangan hadirat Tuhan. Kita kehilangan God sense, sesuatu yang Tuhan seringkali berikan yang namanya hikmat tadi itu, kita kehilangan hikmat. Kita tidak pernah bilang, aduh mati rek, Tuhan gak ngomong be aku. Begitu murahnya Tuhan banding duit 1 juta. Sehingga kita kehilangan duit 1 juta, kita mengatakan mati kayak somangan. Tapi kehilangan hadirat Tuhan, kita baik-baik saja loh malah. Kehilangan hadirat Tuhan, malah haleluya kita puji Tuhan. Gak ganggu ya Tuhan, gak kemarin repot itu sering kali gitu kan. Seakan-akan Tuhan itu merepotkan buat hidup kita. Dan mezbah itu simbol sederhana tapi dalam. Mezbah menyimbolkan satu titik balik buat Abraham. Mezbah disimbolkan sebagai satu titik yang membuat janji Tuhan itu terpenuhi. Mezbah selalu berkaitan dengan yang namanya hubungan kita sama Tuhan sedalam-dalamnya. Dan yang namanya God things, kehendak Tuhan itu selalu lahir dari yang namanya mezbah. Dari doanya kita, dari penyembahannya kita, dan dari ketaatan kita pada suara Tuhan. Jangan cuma sekedar merasa feeling good ketika kita menghadapi sesuatu, tapi pastikan itu benar-benar sudah feeling God, bukan feeling good lagi. Hikmat yang turun. Hikmat yang ada. Bahwa itu suara Tuhan. Itu hikmat yang kita terima. Amin. Dan bagaimana kita caranya bedain ini? Ini dari Tuhan atau ini bukan dari Tuhan? Ini cuma feeling good, God things tadi. Atau yang God things. Apa? Good things atau yang God things. Bagaimana caranya kita membedakannya? Satu, yang namanya kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekasih Tuhan, selalu menghasilkan damai sejahtera.
Satu, kehendak Tuhan pasti menghasilkan damai sejahtera apapun situasinya. Yang kedua, tidak akan bertentangan sama firman. Yang ketiga, sering dikonfirmasi berulang-ulang lewat apapun. Lewat firman, lewat omongan hamba Tuhan, lewat nasihat, lewat suara Roh Kudus dan sebagainya. Dan yang terakhir, lahir dari ketaatan dan yang namanya pengorbanan. Tidak ada kehendak Tuhan itu muncul tanpa ada pengorbanan. Tidak ada. Yang namanya kehendak Tuhan selalu muncul, selalu dihasilkan dari sebuah pengorbanan. Pengorbanan apa? Bayar harga lah sama Tuhan. Kalau mau dapat kehendaknya Tuhan, muncul dalam hidup kita harus bayar harga. Kita harus yang namanya mau merelakan diri kita untuk dimurnikan sama Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, boleh pemain musik maju ke depan. Kita tutup dengan satu pesan refleksi buat kita semua. Hari-hari ini tuh hari-hari yang jahat. Dalam firman Tuhan sudah disampaikan seperti itu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan akan semakin banyak Bapak Ibu Saudara menemui yang namanya jebakan lembah Yordan tadi itu. Jebakan lembah Yordan itu apa sih yang saya bilang? Seakan-akan pintunya lagi terbuka, seakan-akan begitu luar biasa berkat itu muncul. Seakan-akan banyak hal baik yang menurut kita alami. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu semuanya benar-benar sesuai sama kehendak Tuhan? Apakah itu semuanya kemudian membawa satu ergon agaton, pekerjaan baik yang menghasilkan sesuatu yang kekal? Kekal itu apa sih? Ngasih orang itu baik, tapi belum tentu kekal. Ngasih sesuatu ke orang lain itu baik, memberikan sebuah dampak itu baik. Tapi apakah dampak tadi itu kekal? Kekal itu artinya apa? Kemudian hasil akhirnya memuliakan nama Tuhan. Apakah hari ini yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Pintu-pintu yang terbuka tadi itu dan sebagainya tadi itu apakah sudah seperti Abraham? Seringkali ketika kita menghadapi yang namanya kehendak Tuhan itu, kalau dilihat dari mata manusia, banyak kehendak Tuhan itu terjadi itu enggak enak, pasti enggak enak. Enggak ada kehendak Tuhan itu dilihat langsung enak, enggak. Tapi satu hal yang saya selalu membedakan bahwa itu kehendak Tuhan atau bukan. Saya merasa apa yang saya lakukan itu kemudian membuat saya secara pribadi itu damai. Belum tentu orang lain di sekitar saya damai, belum tentu orang lain di sekitar saya juga ikut damai sejahtera, tapi paling tidak membuat saya pada saat itu damai sejahtera. Karena apa yang kita lakukan belum tentu membuat orang lain juga ikut damai sejahtera. Karena orang lain pun juga turut diuji atas setiap kehendak Tuhan yang kita jalani. Itu yang pertama. Dan saya punya cerita sebagai kesaksian. Waktu 1 bulan yang lalu saya ke Pekanbaru pelayanan. Saya tuh selalu ketika mau berangkat pelayanan tuh pasti tanya sama Tuhan ya. Apalagi yang jauh-jauh gitu. Tuhan, kira-kira boleh enggak nih berangkat? Dan saya enggak mau yang namanya saya pelayanan itu saya harus mengorbankan apa yang menjadi haknya rumah saya, hak istri saya gitu. Jadi saya pelayanan kemana-mana tuh saya selalu biaya sendiri dan jangan sampai saya ganggu keuangan rumah tangga saya. Saya selalu percaya bahwa ketika saya berangkat, mau sampai di sini, mau sampai dimanapun, saya selalu percaya Tuhan pasti kasih sesuatu ke saya. Lewat jalan apapun. Dan itu selalu terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selalu terjadi. Tiba-tiba apalah saya dapat berkat dari apapun yang saya yakin itu buat saya berangkat untuk pelayanan. Dan kemudian di satu titik, 1 bulan yang lalu saya berangkat ke Pekanbaru. 7 hari atau 8 hari itu saya pelayan di Pekanbaru. Dan saya tanya Tuhan ketika saya coba bergumul sama Tuhan, saya coba cari hikmat, selalu muncul firman yang kemudian itu menguatkan saya. Oh berarti memang iya saya harus berangkat. Tapi satu hal yang gak muncul apa? Duitnya gak muncul. Dan saya tanya, Tuhan kok gak biasanya ini sih? Gak biasanya seperti ini. Nanti, sangune mana sangune gitu kan. Saya tuh kalau ngobrol sama Tuhan tuh kan pasti, saya tuh berdoa tuh sama Tuhan tuh gak pernah yang, saya tuh enggak bisa berdoa dengan bahasa yang bagus, enggak bisa. Saya tuh ngobrol sama Tuhan itu, ya wes saya bapak saya, B, ki piye ki sangune B. Anake dipikirno B.
Ini gur dikongkan-kongkon tok, tapi kalau enggak ada dipikir, saya enggak dipikir, saya enggak dikasih uang saku, saya enggak bisa jalan Tobi. Bahasa saya gitu, pakai bahasa Jawa biasanya. Saya memposisikan Tuhan betul-betul seperti Bapak saya, memang seperti itu Alkitab bilang, bahwa dia adalah Bapak saya, dan ketika saya ngobrol sama Bapak saya, caranya begitu. Dan Bapak saya pasti selalu mengetahui. Sampai di titik terakhir bahwa hari-hari terakhir itu saya mau berangkat mau enggak. Saya punya prinsip satu, saya enggak boleh ganggu duit rumah. Yang kedua, saya enggak boleh pinjam ke orang lain. Dan 2 titik ini tadi saya pegang kenceng-kenceng itu. Sampai di satu titik, di hari-hari terakhir, saya akhirnya beli tiket pakai pay letter. Wah iki Tuhan kok utang karo Traveloka lah ya lucu itu. Saya beli tiket pakai Traveloka, saya beli hotel pakai Traveloka dulu. Uang ada, duit itu ada, tapi ini bukan porsi buat di sini. Yang di sini ini belum muncul gitu. Dan kemudian saya berangkat dengan ya ada satu saya bawa uang, saya enggak cerita istri, saya enggak cerita teman-teman yang biasa ngelayani, saya berangkat sendiri. Sampai di sana, saya terbiasa ketika saya di atas mimbar, ketika saya terima PK, pasti saya kembalikan ke gereja. Saya tidak pernah terima. Dan pertama kali ngelayani, saya dapat persembahan kasih, saya balikin lagi. Saya kembalikan ke gembala, saya kasihkan ke teman dan sebagainya. Sampai di hari ketiga, Tuhan, piye. Kok saya enggak dikasih ini nih, enggak dikasih uang saku. Saya pulangnya gimana, saya belum punya tiket pulang nih Tuhan gitu. Ceritanya gitu, padahal pay letternya sudah habis. Buat beli di hotel berapa hari, buat beli tiket pesawat, habis sudah. Terus kemudian, sampai di hari berapa itu ya? 4 atau 5 itu. 4 atau 5. Saya enggak bisa nolak berkat. Ceritanya, setelah saya khotbah, saya turun. Pernah enggak ngelihat hamba Tuhan atau pendeta, habis turun khotbah terus kayak orang sunatan itu. Disuruh maju di depan, ya kan. Terus jemaatnya datang satu-satu, kasih salaman, jajar-jajar itu. Salaman satu-satu jemaat itu. Maju kayak orang main kereta apian itu kan. Salaman satu, saya berjajar bertiga sama teman saya, salaman satu. Ada tuh video sama fotonya, salaman satu. Dan pada saat salaman, semuanya ngasih apa? Salam tempel, Bu. Jadi kayak saya itu lagi sunatan, dikasih sumbangan sama orang nengok, ya kan, 100.000, 200.000. Saya salam tempel, saya tuh cuma nengok sama sebelah saya, tuh pendeta yang ngajak saya itu. Pak, terus gembala gereja itu, manduk, akhirnya tak kantongan, saya kasih masukin kantong kanan. Salaman lagi, kantong kanan. Salaman, kantong kanan penuh, jas atas, jas kanan, jas kiri, sampai kantongan kiri penuh. Ada videonya. Sampai hotel. Tak bongkar satu-satu itu jasnya. Saya keluarin saku saya kumpulin uangnya berapa. Enggak ada 50.000-nya. Padahal gereja itu ada di tengah kebun sawit. Di tengah-tengah kebun sawit. Itu semuanya pekerja sawit. Totalnya duitnya kalau enggak salah 3.850.000. Saya ketemu kita nggonanku gitu ya. Punya saya 50.000-nya itu. Pokoknya 100 ada yang kasih. Jadi bener duitnya juntel-untel saya dikasih salaman. Sampai di hotel itu saya keluarin. Saya mikir, cara ngembaliinnya gimana? Saya pikir kan. Kalau dikasih persembahan kasih, tinggal dikasih. Saya kemarin dikasih persembahan kasih sama gembalanya, saya kasih teman saya gembala. Pak, buat tadi yang makan siang. Ya kan. Kasih lagi, Pak, buat makan malamnya. Nah kalau terus disalami satu-satu begini saya gimana ngembaliinnya? Tapi terus kemudian saya dapat hikmat. Katanya suruh kasih uang saku. Iku toh. Kamu kan hatimu itu kan terlalu tinggi kasih standar ke Tuhan katanya. Kalau dari mimbar kamu tidak pernah menerima. Tapi kalau dari jemaat, ya aku gak iso balekno iku. Lah gimana saya membalik? Ada jemaat 200 lebih. Ngasih satu. Dan uang yang saya terima tadi, sebelumnya saya dapat berkat yang lain. Nilainya ya sekitar kurang lebih sama. Saya gabungin sama duit yang dari kantongnya tadi. Nutup tiket berangkat pay letternya. Nutup pay letter hotelnya. Bisa buat tiket pulangnya. Saya pulang masih bawa uang 750 ya. Saya masih bawa duit cash 750.000.
besok paginya, besok sehari kemudian saya rapat gereja, mau ada acara volunteer day itu, saya kasih 500.000-nya buat acara volunteer day, isi badir 250.000. Begitu luar biasanya Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan. Ketika dia pelihara. Saya enggak cerita sama istri, saya enggak cerita sama teman-teman. Saya bisa. Ketika nanti hari terakhir mungkin dengan gampang saya bisa ngomong sama istri, minjem sama teman, pinjem duitnya dulu dong gitu. Kenapa? Tuhan utang kok sama saya gitu bisa juga. Tapi itu akhirnya melanggar prinsip, betul. Seperti Abraham tadi, Abraham percaya bahwa dia pasti akan pegang tanah Kanaan itu sesuai janjinya Tuhan. Dan itu terjadi tuh. Saya pun juga begitu, kalau Tuhan kasih tanda sama saya dan saya harus berangkat, mau berangkat minus pun saya pasti akan berangkat. Beberapa hari diruangi poso sampai doa puasa maksudnya. Orang kok puasa, bukan kok puasa enggak bisa, enggak ada uang, enggak, itu doa puasa. Dan terjadi. Tanah Kanaan tadi itu seperti yang dijanjikan Tuhan. Dan duitnya pas. Begitu luar biasanya Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Sama kayak Abraham. Cuman modal nyanyi Abraham itu tiap hari. Ketika bangun misbah, ketika di pohon terbantin, ketika dia menghadapi satu pergumulan, selalu Abraham modalnya cuma nyanyi apa? Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Boleh istri saya bantuin saya nyanyi? Yang suaranya bagus mah dia. Saya suaranya jelek. Maju saya. Abraham, bayangin Bapak Ibu. Abraham itu tiap hari ngelihat tanah Kanaan, tadi kan gambarnya itu cuman kaktus. Tanah Kanaan itu awalnya belum kayak gini. Bukan kayak lembah sungai Yordan yang hijau dari awal gitu, enggak. Abraham tiap hari itu cuma nontonnya apa? Padang gersang, enggak ada airnya, enggak ada tumbuhannya, enggak ada apapun yang bisa diharapkan. Tapi tiap hari dia bikin mesbah. Lututnya ditaruh ke tanah. Ngomong sama Tuhan, nyanyi. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, kekuatan kami hanya pada Tuhan saja. ku dapat Di dalam-Mu Kau teguhkan hatiku. tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan kami Yesus hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di Di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, Tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Mari kita tundukkan kepala. Ya Aba Bapa, Engkau Bapa kami yang penuh dengan belas kasihan buat kami semua. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk bisa menjalani kehendak-Mu Tuhan. Kehendak yang seringkali membuat logika kami ini tidak masuk akal. Masa iya Tuhan hidupku harus begini? Masa iya Tuhan aku harus seperti Abraham, memilih satu hal yang dilihat mata saja tidak ada untungnya. Masa saya harus jalani Tuhan? Seringkali logika kami berperang dengan janji-Mu Yesus. Masa iya? Saya, aku, anak-anak-Mu, ketika janji itu sudah kami pegang, ketika janji itu sudah kami terima, Tuhan, kenapa kamu ambil kembali? Seringkali logika kami Tuhan itu berperang dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk seperti Abraham. Bekali kami dengan Roh Kudus dalam kehidupan kami, hati kami, agar ketika kami menjalani kehendak-Mu, sesuatu yang seringkali tidak sesuai ekspektasi, seringkali tidak sesuai dengan harapan, seringkali apa yang kami lihat itu tidak sesuai sama janjinya Tuhan. Tapi ajari kami selalu Tuhan untuk tetap menundukkan kepala, taat, berjalan dengan segera mengikuti perintah-Mu, sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Dan yang terpenting Tuhan, kami menjalani firman-Mu ada joy, ada sukacita di dalamnya. Bukan kami bersenang-senang, tapi bahkan ketika kami menangis, bahkan ketika kami bersedih, bahkan ketika hati kami hancur seperti Abraham yang membawa Ishak ke Gunung Moria, tapi kami bisa tetap berjalan dengan tenang. Ada joy di dalamnya, ada sukacita yang bersumber dari Roh Kudus. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu dari Tuhan. Ajari kami Tuhan, karena kami tidak akan pernah mampu ketika tidak ada Tuhan di dalam hidup kami. Ketika tidak ada Tuhan di dalam hidup kami tidak akan pernah mampu untuk mendapatkan joy, damai sejahtera. Ajari kami Tuhan, seperti Abraham, melihat segala sesuatu bukan karena apa yang kami lihat dengan daging kami. Ajari kami seperti Abraham tetap beriman, bahkan ketika kami tidak bisa melihat apapun di depan sana. Ajari kami Tuhan seperti Abraham, bahkan sampai di ujung usia kami tetap pegang janji itu. Janji yang kami percayai, kami imani akan terjadi dalam hidup kami. Ajari kami seperti Abraham, bahkan ketika kami menangis menjalani kehidupan kami, bahkan ketika hati kami hancur, kami selalu bisa bernyanyi. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Diberkati dengan firman Tuhan, amin saudara. Tuhan berkati untuk pelayanan Bapak Daniel beserta tim, biar menjadi berkat dimanapun Bapak berada. Saya untuk minggu ke depan ibadah seperti biasa di tempat ini jam 1 siang akan dilayani oleh Ibu Yeni. Kita di minggu kelima ada acara worship day ya.
Nanti ada cara berdialog, berdoa dalam lagu dan obrolan gembira bersama Ibu Yeni. Ada tambahan Pak Riki? Silakan. Ya, terima kasih Pak Daniel berserta timnya yang sudah melayani kita. Dan juga terima kasih kepada Pak David dan Pak Utomo yang sudah membereskan sound sudah 10 hari, 8 hari ya. 8 hari bersama dengan kita dan besok mereka akan kembali lagi ke Kediri. Terima kasih untuk kerja kerasnya, untuk kontribusinya di gereja kami ini. Ya, kita tetap di dalam apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Kita harus berpikir apa kehendak Tuhan daripada apa yang baik menurut kita. Amin. Kita akan selesaikan ibadah kita bangkit berdiri. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami, yang melawat kami, yang mengajar kami, yang memberkati kami, yang memberikan pencerahan kepada kami, untuk kami hidup di dalam kehendak-Mu saja. Sekalipun sulit, sekalipun banyak rintangan, tapi biarlah kami memegang janji-Mu yang tidak pernah luntur sebagaimana Abraham memegang janji-Mu. Dan kami adalah keturunan Abraham, orang-orang yang beriman kepada-Mu saja. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kekuatan hikmat kasih-Mu melimpah-limpah atas pelayanannya, atas keluarganya, atas apa yang dia lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang sudah setia hadir dalam tiap-tiap ibadah. Kami percaya hari lepas hari hidup mereka tertata, hidup mereka terpelihara, hidup mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan cukupkan apa yang kurang, Tuhan lengkapi dengan perlengkapan dari sorgawi. Sembuhkan mereka yang sakit dan permasalahan apapun, Tuhan Yesus yang menjadi jawaban kehidupan mereka. Mereka tetap beriman hanya kepadamu. Kami juga berdoa selalu Tuhan untuk tiap-tiap unit yang ada di apartemen ini. Biarlah kalaupun kami tidak menjangkau dengan fisik, tapi biarlah kuat kuasa roh doa kami sampai kepada mereka. Mereka pun boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.